awal dulu. Belum ku record. Aku izin off cam dulu bentar ya. Ya aku on cam lagi. Aja deh. Jadi makna dari rancangan tersarang itu, di mana rancangan ini terdiri dari satu faktor yang pertama. Tapi salah satu faktor adalah faktor yang tidak dapat diulang. Jadi maksudnya tidak dapat diulang tuh memang benar-benar tidak memungkinkan untuk diulang karena faktor ini merupakan faktor yang sudah ada, jadi sudah ada, bukan faktor yang diberikan langsung ketika penelitian. Jadi bukan kayak pupuk kan diberikan langsung dengan dosis bla bla bla, tapi dia itu kayak jenis klon, terus mutan, kayak gitu. Nah, sarang atau faktor A ini, yang sarangnya, itu contohnya tuh ruang, waktu, alat, objek lainnya. Jadi dia bukan sesuatu yang diberikan langsung ketika penelitian. Sedangkan faktor B atau faktor lainnya atau faktor yang di dalam sarangnya itu merupakan faktor yang berbeda atau sama, bisa berbeda atau sama, tapi tidak identik. Jadi walaupun sama nanti tapi tidak identik pada setiap faktor sarang. Jadi nanti ada contohnya itu sarangnya itu adalah klon 1, klon 2, klon 3, klon 4. Sedangkan faktor yang di dalam sarangnya itu adalah bunga 1 dan bunga 2. Mereka itu kan identik. Mereka itu kan sama-sama bunga. Jadi sebenarnya faktor A adalah faktor B itu sendiri. Faktor B adalah faktor A itu sendiri. Jadi kedua faktor itu adalah faktor yang terikat tapi berbeda atau tidak identik gitu. Dalam bentuk ruang, waktu, alat, objek atau lainnya. Kalau misalnya kayak bunga itu kan merupakan objek kan. Nah, sehingga tidak dapat dibuat kombinasi, jadi nggak akan bisa dibuat interaksi karena faktor B adalah faktor A itu sendiri. Jadi bagaimana bisa kita melakukan interaksi. Nah, seperti pada rancangan faktorial, tapi penulisannya itu beda. Jadi ini kalau kita di rancangan tersarang itu bukan interaksi, tapi B terhadap A atau B tersarang pada A. Nanti ada gambarnya di selanjutnya. Jadi B itu selalu tersarang pada A ya. Jadi A itu adalah faktor sarangnya dan B itu faktor yang ada di dalam sarangnya. Jadi jangan sampai salah pengertian, nanti ada yang nulis A tersarang pada B, itu salah. Dipahami dulu B dalam kurung itu bacanya apa, itu B tersarang pada A. Kemudian faktor B dilakukan di dalam A, nanti ada dalam rancangannya selanjutnya. Kemudian contoh kasusnya itu sampel yang diambil dari pohon-pohon yang berada di hutan ABC. Jadi faktor yang pertama, faktor sarangnya itu adalah hutan ABC, sedangkan faktor B-nya itu adalah pohon-pohon. Gitu. Jadi kan sebenarnya ini kan data yang sudah ada. Gitu. Jadi ini bukan perlakuan yang diberikan secara langsung ketika penelitian. Terus ada lagi contoh lainnya, nilai UAP Rancop 1 kelas A sampai D dari beberapa asisten. Itu kan maknanya, oke Denis, itu kan maknanya sama-sama nilai UAP Rancop, tapi pada kelas yang berbeda, pada asisten yang berbeda. Jadi mereka itu tidak terdapat interaksi walaupun dalam kasus ini sama-sama nilai UAP Rancop dari soal yang sama. Oke, langsung ke analisisnya. Jadi analisisnya itu jika nyata seperti biasa bisa diuji lanjut. Uji lanjutnya bisa dengan BNT, BNJ, DMRT. Cuman saat ini kita tidak mempelajari uji lanjut. Kita fokus ke perbandingan antar rancangan faktorial, split plot, dan juga rancangan tersarang. Nah, ini adalah perbedaan prinsip dari ketiganya, di mana kalau split plot dan faktorial ini lumayan identik karena kan split plot itu merupakan pengembangan dari faktorial. Sedangkan kalau nested ini sama-sama dua faktor, sama-sama lebih dari satu faktor, cuman dia konsepnya berbeda, di mana dia ada sarangnya.
Kalau untuk split plot dan faktorial itu semua faktor dapat diulang. Jadi kan kalau untuk split plot memang cuma satu yang dapat diulang, cuman kedua faktor itu memungkinkan untuk diulangkan. Memungkinkan kedua faktor itu untuk diulang. Cuman kita di dalam split plot itu memikirkan keefektifannya gitu. Kemudian yang kedua itu faktor yang lebih diutamakan, itu ada di split plot. Kemudian yang ketiga itu terdapat interaksi antar faktor 1 dan faktor 2. Jadi identikal dari split plot dan faktorial itu dua faktor, terus terdapat interaksi. Kemudian untuk nested dia berbeda dari kedua yang tadi. Kalau untuk nested itu salah satu faktor tidak dapat diulang. Terus faktor B sangat tergantung pada faktor A, karena faktor B itu diulang dalam faktor A dan faktor B itu merupakan faktor A gitu. Tidak terdapat interaksi antar faktor 1 dan faktor 2. Tadi udah dijelasin alasannya kenapa nggak bisa ada interaksi. Jadi ini denah desain lapangnya. Kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan petak terbagi. Kalau petak terbagi itu kan kita membagi itu menjadi petak utama dan juga anak petak. Sedangkan kalau perancangan tersarang, petak utama petak utamanya itu dijadikan satu gitu. Jadi misalnya petak utama A1 itu dijadikan satu, petak utama A2 dijadikan satu, A3 dijadikan satu. Tapi maknanya sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya ini tuh terbagi atas petak utama. Kalau kita lihat di dalam, jadi ini kan ada tulisannya B1, B2, B3, B4, terus selanjutnya ada lagi B1, B2, B3, B4. Jadi mereka tuh terbagi atas kotak-kotak ini juga. Cuma digabungkan lagi di sarangnya. Gitu. Nah kemudian kalau di petak terbagi itu petak utama diulang sebanyak 3 kali, sedangkan kalau di rancangan tersarang itu yang diulang itu adalah faktor B. Faktor B itu yang di dalamnya, itu yang diulang. Sedangkan kalau faktor A itu kan tidak dapat diulang. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan analisis ragam atau ANOVA-nya, itu kita lihat dari sumber keragamannya. Yang berbeda adalah tidak terdapat interaksi di dalamnya. Jadi ada yang namanya rumus B pada A. B pada A. Jadi ini tuh sama. Nanti yang kita pakai itu yang biru ini. Kita pakai. Jadi yang bawah ini enggak. Yang kita pakai. Yang kita pakai itu perlakuan A, B pada A, galat, dan total. Sedangkan yang ini tidak kita gunakan. Kemudian untuk yang faktorial itu udah jelas ya, dia cuma faktor A, faktor B, kemudian interaksi antara faktor A, B. Karena memang tujuan dari faktorial adalah mengetahui interaksi antara faktor A, B saja. Kemudian untuk yang petak terbagi tentu aja dia ada galat A, terus ada petak utama, yaitu yang bagian atas ini, terus petak anak petak yang bagian bawah. Karena sesuai dengan tujuannya, untuk petak terbagi itu kan dia untuk mengetahui pengaruh dari yang paling utamanya. Kalau tersarang, dia tidak ada interaksi. Nah ini untuk analisis ragamnya. Kalau tadi kan ada yang bawah ini kan. Kalau kita nanti tidak menggunakan itu, jadi hanya A, kemudian B dalam A, error atau galat, dan juga total. Untuk rumusnya, untuk mean square sama rumus F itu sama aja dengan yang sebelumnya. Yang berbeda adalah antar sum square. Tapi sum square itu sebenarnya prinsipnya sama. Cara menghitungnya kalau misalnya JK total yang menggunakan data satu persatu, data mentah. Kayak gini, data mentah. Dan seterusnya nanti dijelaskan selanjutnya. Kemudian untuk perancangan dan pengacakannya, sini contohnya itu untuk petak A, untuk perlakuan A atau sarangnya itu adalah klon 1, klon 2, klon 3, klon 4. Kemudian untuk sarangnya, anak sarang tersarangnya itu adalah bunga 1 dan bunga 2. Kemudian nah ini untuk perhitungannya terbalik. Sorry. Terbalik. Benar. Ya, benar. Jadi
yang jadi A atau jadi sarangnya itu yang atas, terus yang bawah ini yang jadi anak petak. Kemudian kita lihat untuk analisis seragam di JK-nya. Jadi kalau FK seperti biasa menggunakan grand total dikuadratkan dibagi dengan jumlah perlakuan A, jumlah perlakuan B, dikali jumlah ulangan. Nah untuk JKT sama seperti sebelumnya, kita gunakan sum square untuk data yang di dalam ini. Yang satu persatu data belum ditambahkan, belum diapa-apakan, data mentah. Tinggal dia. Data mentah, kemudian dikurang dengan FK. Hanya dikurang dengan FK. Kemudian untuk JKA udah pasti kalau kita mau mencari JK dari perlakuan A, tentu kita membutuhkan total dari perlakuan A. Jadi kita menggunakan data yang ini. Kemudian untuk JK, B di dalam A, kita membutuhkan data yang data pertemuan antara perlakuan B dan perlakuan A, berarti ada di sini. Ini kan kalau kita baca dia pertemuan antara perlakuan B dengan perlakuan A. Kemudian untuk JK galatnya, seperti biasa, itu tinggal kita kurangi JKT dengan 2 JK lainnya. Kan JK-nya cuma 2 sisanya, cuma JKA sama JKB dalam A. Jadi tinggal kita kurangi dengan itu. Nah ini untuk contoh analisis seragamnya. Jadi kalau untuk analisis seragamnya, kalau kita lihat berdasarkan faktorial itu ada yang berbeda. Jadi walaupun nanti rumusnya mirip-mirip, tapi kalau kita lihat, kita teliti lagi untuk nilai interaksi dan juga nilai P di dalam P1, P2 dalam P1 itu beda kan nilainya. Itu membuktikan kalau makna dari kedua maksud yang tadi, lambang yang tadi itu berbeda. Jadi antara interaksi dan juga tersarang itu berbeda karena kalau kita lihat dari datanya aja yang dihasilkan itu udah berbeda. Nah, nanti tugasnya itu dari data yang ini, nanti teman-teman diminta untuk membuat soal cerita. Jadi soal ceritanya antara faktorial, split plot, dan juga nested. Nanti itu teman-teman bebas, kalau misalnya bisa disamain, itu disamain, tapi kalau nggak memungkinkan jangan. Karena kan prinsip dari keduanya itu beda, dimana kalau misalnya nested ini, dia tidak menggunakan perlakuan yang diberikan secara langsung, tapi perlakuan itu berupa objek, waktu, dan sebagainya. Gitu. Nah ini nanti dari data ini teman-teman diarahkan untuk membuat 3 rancangan, tapi tenang aja, ini berkelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang, cukup kan ya kan 36 orang. Jadi ada 13 kelompok. Kemudian dari data ini juga membuat denah desain lapang menggunakan rancangan faktorial, split plot, dan nested. Kemudian melakukan analisis harian atau ANOVA dengan menggunakan rancangan faktorial, split plot, dan nested. Kemudian memberikan interpretasi dari masing-masing hasil ANOVA-nya. Kemudian membandingkan perbedaan antara rancangan split plot, faktorial, nested secara prinsip, konsep, dan penggunaannya. Jadi teman-teman menjelaskannya itu enggak cuman data yang dihasilkan berbeda sehingga berbeda gitu, enggak. Jadi dijelaskan dari prinsipnya itu kayak gimana, prinsip kerjanya, terus prinsip pengacakannya, konsepnya itu kayak gimana, terus penggunaannya itu lebih baik kayak gimana, kenapa alasannya gitu. Kemudian ini dikerjakan secara berkelompok dan outputnya PPT dan juga lampiran perhitungan Excel. Nah ini kalau aku menyarankannya nanti untuk yang di analisis ovariannya, teman-teman buat juga di SPSS-nya untuk make sure lah ini datanya udah bener atau belum. Nanti takutnya kalau udah salah terus udah terlanjur menjelaskan, itu kan capek juga kan, bolak-balik, mendingan di make sure aja. Jadi outputnya itu PPT dan Excel, di mana PPT itu terdiri dari denah, terus soal ceritanya, kemudian nanti lampirkan tabelnya aja, tabel hasilnya, dan juga misalnya kalau misalnya ada yang nyata itu diberi tanda bintang 1, bintang 2, N atau NS tidak nyata. Kemudian membandingkan, ini juga dimasukin ke PPT, nanti untuk ANOVA-nya itu dikirim lampiran Excel-nya, lampiran perhitungannya. Gitu.
Kita langsung ke perhitungannya dulu. Singkat sih perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya, bentar ya aku cek kuota, takut habis. Nah, jadi untuk perhitungannya itu, nanti kan teman-teman cuma dapat data yang di dalam sini kan. Jadi teman-teman diarahkan untuk membuat sel baru. Jadi sel yang ini, terus yang ini, dan sampai sini, sampai bawahnya lagi gitulah. Kemudian yang ini juga ditambahkan sama yang paling bawah nih yang jumlah itu ditambahkan. Nah, kemudian untuk cara menghitungnya, kalau yang di bawah sini tentu aja kita menjumlahkan yang perlakuan yang ulangan 1 sampai ulangan 3 yang sini. Jadi diperhatikan yang di blok yang mana, sama yang sebelahnya juga berarti yang di blok adalah yang sebelah sini, yang bawah juga berarti yang ini. Kalau misalnya yang sebelah sini ya berarti yang atasnya nih yang 3 dan seterusnya kayak gitu. Udah paham ya. Kemudian kalau untuk yang jumlah di samping, jumlah perlakuan itu kita tinggal menambahkan yang ini, yang hijau ini, atau yang pink ini. Maknanya sama aja. Beda kalau kita itu ya, untuk JK-nya. JK-nya jangan sampai beda yang di blok. Kalau untuk yang ini mah kan sama aja maknanya itu sama-sama 23 karena dia penjumlahan, jumlah kuadrat. Kemudian kalau yang bagian bawah itu yang ditambah adalah yang pink-pink. Jadi kalau misalnya kita mau cari jumlah yang X, perlakuan yang X, berarti kita jumlahkan yang di bagian X aja, yang sejalur dengan X-nya. Kalau misalnya yang Y, itu kita jumlahkan yang Y. Jadi teman-teman bisa menggunakan data yang hijau, balik lagi, atau yang pink. Karena kan yang pink itu kan penjumlahan dari yang hijau, jadi sama aja maknanya. Untuk grand total, seperti biasa kita menjumlahkan yang bagian tabel yang bawah atau yang atas ini. Itu sama aja maknanya. Oke, kita lanjut ke tersarang, karena kan faktorial kita udah pernah hitung ya. Nah, untuk tersarang, aku hitung ulang aja. Di sini sebelahnya, sumber peragamannya FK, JKT, JKP1, JK, P1 dalam P2. Nah, untuk FK seperti biasa kita kuadratkan. Kita kuadratkan datanya, grand total kita kuadratkan, tutup kurung, dibagi dengan hasil kali jumlah dari perlakuan A dikali jumlah dari perlakuan B dikali ulangan. Tutup kurung, enter. Oh iya, kuadrat, enter. Kemudian JKT, kita sum square data yang ini, data mentah, kita klik kontrol, supaya bisa kita langsung blok aja. Kita klik kontrol, udah, ini udah semua yang hijau, tutup kurung, dikurang dengan FK. Kenapa ya? Kita cek. Oh, ini sum doang. Sum square. Nah, udah dapat. Kemudian kita sum square lagi untuk yang P1. Berarti data yang sebelah sini, tutup kurung, kita bagi dengan, nah, untuk yang JKA kita bagi dengan B dikali R. B-nya itu 2, kita kurung, jangan lupa 2 dikali 3. Tutup kurung lagi, lalu kita kurang dengan FK, enter. Nah, untuk JKP1 dalam P2, itu rumusnya kita
sum square, bagian yang pink-pink, kemudian kita kurang FK, kemudian kita kurangkan lagi dengan JKA. Jangan lupa sebelum kita kurangkan kita bagi dengan F. Sama dengan sum square, kurung, kita blok lagi. Jangan lupa tekan kontrol. Tutup kurung, kita bagi dengan 3. Tutup kurung lagi. Kemudian kita kurang lagi dengan FK. Kita kurang dengan JKA atau JKP1. Kita dapat datanya. Kemudian tinggal JKG. JKG gampang, tinggal kurangkan aja JKT dikurang dengan JKP1 dikurang dengan JKP dalam P2. Kita dapat datanya, tinggal kita pindahkan ke bawah. Ini udah terpindahkan. Nah, untuk KT seperti biasa, KT itu kan pembagian antara JK dengan DB. Nah, untuk rumus DB itu gampang aja, nanti teman-teman tinggal lihat bagian yang tabel ini biar nggak bingung tuh, lihat tabel yang ini aja. Jadi A itu adalah perlakuan A itu kan yang sarang. Yang sarang berapa? Tadi ada 4, perlakuan ada 4 taraf, berarti kan untuk DB-nya perlakuan A itu 4 dikurang 1, jadinya 3 gitu. Kalau B dalam A 4 dalam kurung 2 dikurang 1, jadinya 4, jadinya 4. Kayak gitu deh pokoknya. Nah, untuk yang error nanti 4 dikali 3 dalam kurung N-1. Nah gitu. Kayak tadi kan tuh. Oke, lanjut. Untuk yang KT, ini kan dia kan sejajar ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya kita tarik ke bawah, dia itu datanya akan mengambil data yang sejajarnya. Berarti udah benar pembaginya, udah benar juga JK dibagi dengan DB-nya. Kemudian kita lanjut ke FH. FH ini nanti kita menggunakan KT. Kalau kita mau mencari FH-nya P1, berarti kita pakai KT-nya P1, kita bagi dengan KT galat. Nah, untuk KT galat jangan lupa di F4, enter, lalu langsung kita tarik. Nah, ini kalau kita cek lagi, dia udah membagi dengan KT galat, karena galatnya kita kunci, gitu. Kalau nggak kita kunci, dia akan pindah ke bawah sini. Nah, untuk F-tab itu kan sama aja ya, kayak yang dulu. Nah, untuk F-tab-nya itu FINV, probability-nya 0,05, nilai DB-nya, kemudian nilai DB galat. Nah, untuk bagian DB galat, jangan lupa kita F4, supaya bisa ditarik. Nah, ini udah. Kita cek lagi, apakah dia udah menggunakan DB yang mau kita cari F-nya. Udah, pas. Kemudian kita cari F 1%. Nah, untuk yang 1% juga sama, kan prinsipnya menggunakan DB-nya, terus koma DB galat. Untuk DB galatnya juga kita F4. Ini udah ada datanya. Terus langsung kita tarik ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini kan kita udah punya data, kita tinggal membandingkan antara F-tab dengan F hitungnya. Nah, kalau kita lihat di sini sama-sama keduanya itu lebih dari F-tab 1%. Berarti lambangnya bintang 2. Atau sangat nyata. Gitu. Udah. Nah, kalau kita mau membandingkan rumus interaksi dengan rumus interaksi yang ini dengan rumus JK tersarang itu kan beda ya. Bedanya dari mana? Kalau yang interaksi di faktorial itu pengurangannya beda. Pengurangnya ada nambah, ada JKP2. Kalau misalnya di tersarang itu hanya dikurang dengan JKP1. Karena mereka bukan mencari interaksi tapi mencari perlakuan B yang ada di dalam A. Jadi maka dari itu hanya dikurang dengan P1. Oke.
Tadi yang baru masuk itu Randy. Randy ganti kelas ya. Kayaknya Randy udah pernah sekali ganti kelas nggak sih? Gimana Randy? Halo Randy? Iya udah pernah sekali. Oh iya. Wes lah. Jangan telat bangun atau terlanjut ke SPSS dulu aja. Nanti aku kirimin jadwalnya Randy. Kita lanjut ke SPSS. Jadi untuk mau mencari SPSS itu kan kita harus punya data ini dulu. Nah, cara menyusun datanya itu pertama kita bikin ulangannya dulu 1, 2, 3. Kemudian kita susun bagian eh, perlakuan B-nya, perlakuan B, perlakuan sarangnya sesuai dengan ulangan ini. Jadi kan kalau misalnya ulangannya ada 3, berarti X-nya ada 3, terus baru Y-nya 3. Kita fokus di bagian sini dulu ya, biar tahu pengulangan datanya itu kayak gimana. Kan X-nya dia ada 3, Y-nya ada 3. Kemudian klonnya juga mengikuti, klonnya ada 3. Ada 3. Oh ya kurang ya, harusnya sampai bawah. Oh, jadi nanti diulang sampai bawah. Jadi yang diutamakan adalah ini dulu, yang ulangan dulu, baru nanti untuk faktor yang sarang ya, kita mengikuti dibikin 3, 3, 3, 3. Nanti tinggal di copy aja, kayak gini tuh di copy ke bawah sampai 4 kali. Terus dibikin A-nya 6 kali, B-nya 6 kali, C-nya 6 kali, D-nya 6 kali. Kita close dulu. Kita langsung ke SPSS. Jadi untuk SPSS-nya kayak gini caranya. Dia agak spesial gitu guys, untuk bagian modelnya. Jadi diperhatiin ya. Dia nggak kayak kemarin kita langsung mindahin data. Dia udah dimasukin ke suatu tempat dulu. Bentar, cari foldernya. Kemudian data. Open. Kita open aja karena sheet mungkin cuma satu. Kalau datanya udah keluar, kita make sure lagi datanya itu udah sama atau belum. Kita lihat dari susunannya udah sama tadi. Kita analyze, lihat general linear model, univariate. Untuk hasil kita masukkan dependent variable, fix factor, kita masukkan sisanya itu ke fix factor. Nah, untuk model kayak gini caranya, kita klik build custom term, nanti clone, kita kasih tanda panah ke bawah, baru kita add. Untuk bunga, kita kasih tanda panah ke bawah, terus kita klik within, terus kita masukin clone. Nanti dia bentuknya akan kayak begini, kemudian kita add. Udah untuk nested 2 ini aja karena dia sudah menggambarkan dari sumber keragamannya nested. Kita continue, kita nggak usah pakai ulangan. Oke, karena kita nggak uji lanjut. Oke. Terserah, tapi kalau teman-teman mau uji lanjut, karena kan keduanya ini datanya nyata ya, dan bisa diuji lanjut. Nah, kalau kita bandingkan hasil dari SPSS dan juga Excel, itu sama, dimana kalau yang perlakuan sarang ini itu 113, klon itu 210. Kalau kita lihat di Excel, yang sarangnya itu 113, terus yang perlakuan pertamanya itu 210, sama juga. Yang perlu aku sampaikan, jadi yang perlu aku sampaikan, jadi di kelas sebelah tuh ada yang salah paham.
Kalau misalnya yang nested atau split plot itu nggak perlu diuji lanjut. Jadi sama-sama perlu diuji lanjut. Apabila nyata, semua perlu diuji lanjut. Kalau nggak nyata, nggak perlu diuji lanjut. Terus kenapa dari kemarin yang nggak nyata itu aku suruh uji lanjut? Karena dari maknanya, makna pembelajaran kita kan, kalau yang untuk faktorial, kita mau cari bagaimana uji lanjut faktorial. Jadi kalau teman-teman nggak nyoba, nanti teman-teman nggak tahu. Jadi makanya aku arahkan untuk tetap mencari. Tapi pada faktanya di lapang, nanti ketika teman-teman penelitian, itu tidak perlu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Oke, itu aja itu aja sampai sampai SPSS. Apa ada yang mau ditanyain? Aku on cam lagi, teman-teman tolong on cam, mau aku screenshot. Gimana, ada yang mau ditanya? Dari nunggu yang lain on cam juga, kami on cam berdikit nih. Atau ada yang bingung dari yang tugas kemarin? Ada yang dibingungin? Mana? Gimana? Gimana? Muka-muka bangun tidur semua ini. Wajar kelas pagi. Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya. Coba aku buka dulu PPT-nya. Yang belum nanya, siap-siap akan aku tunjuk.